Terjerat utang, seorang pemuda di Mojokerto, Jawa Timur nekat merampok sebuah konter HP dengan menodongkan senpi ke penjaga konter. Pelaku mencoba menggasak sebuah HP, namun aksi pelaku ini gagal setelah penjaga konter berteriak minta tolong ke warga. Seorang pemuda nekat merampok konter HP di Desa Domas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sambil menodongkan senjata api, pelaku memaksa penjaga konter memberikan handphone jenis iPhone. Aksi perampokan ini terekam jelas di kamera pengawas CCTV. Sempat terjadi aksi tarik-menarik handphone antara pelaku dengan penjaga konter. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur. Namun penjaga konter mencoba mengejar dan berteriak maling. Teriakan penjaga konter mengundang perhatian warga. Tak lama pelaku pun dapat diringkus warga dan anggota Polsek Trowulan. Pelaku sendiri beridentitas Dwi Putra. Usai ditangkap, pelaku yang masih berusia 20 tahun langsung dibawa ke TKP untuk melakukan reka ulang. Menurut Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino Prima, senjata api yang digunakan pelaku dipastikan senjata mainan. Motif perampokan ini karena pelaku terlilit hutang untuk membeli minuman keras. Yang bersangkutan sendiri ternyata motifnya terlilit hutang. Terlilit hutang untuk bayar cicilan motornya dan juga bayar minuman keras. Makanya dia tega untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan senjata api yang beredar viral di sosial media itu adalah mainan. Barang bukti berupa pistol mainan dan iPhone disita polisi. Pelaku akan dikenakan pasal tentang perampasan dengan ancaman kekerasan dan hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, dua orang yang diduga ibu dan anak ditemukan tewas di sebuah puing bangunan bekas asrama polisi di Jombang, Jawa Timur. Kedua korban tewas dengan luka bakar di sekujur tubuh. Warga desa Rejo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu sore digegerkan dengan ditemukannya jasad dua orang di sebuah puing bekas asrama polisi. Kedua jasad diduga ibu dan anak ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka bakar di sekujur tubuh. Diduga kedua korban tewas terbakar. Lantaran di lokasi kejadian, polisi menemukan 2 botol Pertalite dan 1 botol pembersih lantai. Bahwa adanya dugaan penemuan 2 orang jenazah. Ya, jadi setelah kami cek TKP ada 2 jenazah. Yang pertama ini perempuan sudah dewasa, yang satu lagi ini masih kecil, anak kecil, jenis kelamin perempuan juga. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, kemudian akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk memastikan penyebab kematian dan mengungkap identitasnya, jasad kedua korban kemudian dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Ibu Tirin Nizam Safei, anak berusia 12 tahun, meninggal dunia diduga dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat. Ditetapkan sebagai tersangka. Dan di hasil penyelidikan polisi, pemirsa, Ibu Tirin Nizam ini terbukti melakukan penganiayaan sejak tahun 2023. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi akhirnya menetapkan Ibu Tirin Nizam Safei sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, Ibu Tirin Nizam terbukti melakukan penganiayaan sejak tahun 2023 lalu. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka, ya, saudari TR yang merupakan ibu tiri. Terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan, baik fisik ataupun psikis. Kini Ibu Tirin Nizam ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, korban dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, miris seorang kakak tewas dianiaya adik kandungnya dengan palu di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku yang masih di bawah umur ini tega aniaya korban lantaran cemburu orang tua pilih kasih. Pelaku yang masih di bawah umur diamankan warga setelah menghabisi nyawa kakaknya di rumahnya di Jalan Puskesmas, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa sore. Petugas dibantu warga mengevakuasi korban Muhammad Amar Robani, 22 tahun yang mengalami luka parah di kepala karena dipukul palu oleh adiknya yang masih berusia 15 tahun. Sempat dilarikan ke rumah sakit Gading Pluit, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Saat kejadian, warga mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah. Saya kebetulan lagi di rumah, ibunya itu keluar, teriak minta tolong. Lah, saya ngelihat ke situ, tahu-tahu anaknya udah tergeletak, kakaknya. Itu udah berdarah semua itu. Di mana Bang? Di berdarah di kepala? Di dalam ya, kepalanya. Polisi menggelar olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan, namun dugaan sementara pelaku tega aniaya kakaknya karena cemburu orang tua pilih kasih. Sekarang masih dalam proses pendidikan. Sedang dalam proses korban perempuan atau ya dua-duanya jenis kelamin laki-laki ya. Siap. Masih di bawah umur. Yang mananya? Anak masih di bawah umur. Yang korbannya itu pelakunya izin? Pelaku. Korban dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi, sementara pelaku dibawa ke unit perlindungan perempuan dan anak Polres Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjalankan puasa selama seharian, tentu nih ingin berbuka puasa dengan yang segar dan manis. Di Surabaya, Jawa Timur, di salah satu tempat menyajikan rujak kurma. Ini dapat dijadikan alternatif saat berbuka puasa. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Berbuka puasa biasanya selalu mencari yang segar dan manis. Nah, di salah satu tempat menyajikan menu takjil atau berbuka yang disukai para pengunjung. Ya, rujak kurma. Sekilas rujak kurma ini terlihat seperti rujak buah pada umumnya. Namun, yang membedakan adalah penambahan kurma Mesir sebagai campuran utama dalam sambal rujaknya. Proses pembuatannya sendiri sangat mudah, seperti pembuatan bumbu rujak pada umumnya. Dengan mengulek cabai dan garam secukupnya, ditambah kacang mete, kurma Mesir, serta gula merah, semua bahan diulek menjadi satu. Setelah bumbu rujak jadi, buah segar seperti mangga, bengkoang, timun, dan pepaya dicampur ke dalam sambal rujak. Cita rasa rujak kurma ini tetap menghadirkan rasa segar dan pedas khas rujak buah, apalagi ditambah dengan rasa manis alami dari kurma dan gula merah yang memberikan sensasi yang berbeda. Rasanya kan kalau kurma, ada orang-orang yang kalau mau kurma itu kurang suka, diinovasikan dengan rujak manis ya. Gimana pemirsa? Apakah Anda sudah terpikir ingin berbuka puasa dengan menu apa nanti? Sepertinya rujak kurma cocok direkomendasikan untuk berbuka puasa nanti. Tapi jangan terlalu pedas ya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.